Cuaca panas diperkirakan terjadi saat puncak haji mencapai 50 derajat Celcius. Lalu bagaimana kesiapan pemerintah membantu jemaah calon akan kesiapan cuaca panas di Tanah Suci? Kita akan bahas bersama Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi, Nasrullah Jasam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasrullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kloter pertama kan sudah tiba di Madinah. Kondisi para jemaah calon haji seperti apa saat ini? Ya, tadi kloter JKG 01 ya, dari Jakarta sudah tiba jam 8 kurang 10 menit di Bandara Madinah Al Munawwaroh. Alhamdulillah. Secara umum kondisi jamaah dalam keadaan sehat walafiat, meski ada 11 kurang lebih jamaah yang menggunakan kursi roda, tapi alhamdulillah secara umum berjalan sangat lancar, mulai dari turun dari pesawat, kemudian ke tempat kedatangan jamaah Pasrek, kemudian berangkat dengan bus menuju hotel, semuanya berjalan dengan lancar, dengan sangat cepat sekali. Dan dalam pantauan kami semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita bersyukur kondisi para jemaah sehat walafiat. Yang juga harus diwaspadai adalah cuaca panas ini kan sudah diimbau juga oleh pemerintah Arab Saudi bisa maksimal sampai 50 derajat Celcius. Apa saja persiapannya dan juga bagaimana mengimbau kepada para jemaah untuk menjaga kondisi sepanjang rangkaian ibadah haji, Bapak? Ya, betul sekali bahwa hari ini saja kami pantau itu 40 derajat Celcius. Cuaca di Madinah cukup panas ya bagi kita orang Indonesia. Pagi tadi waktu menyambutan juga 36 sampai 38. Masya Allah. Tentu kami selalu mengimbau kepada jamaah haji yang pertama untuk tidak melakukan kegiatan di luar ibadah ya. Jadi kami mengimbau agar menjaga betul kondisi fisik jamaah karena puncak haji masih lama ya, masih lebih dari 1 bulan lagi. Karena itu dihemat energinya sehingga nanti ketika masa puncak haji bisa dilakukan dengan energi yang cukup, dengan kondisi fisik yang sangat cukup. Kami juga tadi ketika menyambut sambil mengingatkan agar jamaah banyak minum ya, karena cuaca yang panas dan kering, khawatir nanti kalau tidak banyak minum ya itu akan dehidrasi. Dan tentu kami dari panitia penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi juga menyediakan makanan catering bagi jamaah haji yang gramasinya, gizinya sudah diukur sedemikian rupa, sehingga kami mengingatkan kepada jamaah untuk mengkonsumsi makanan-makanan tersebut agar kondisi fisiknya bisa terjaga sampai nanti jelang puncak haji. Kalau untuk jemaah lansia, apakah ada treatment khusus? Karena kan kondisinya pun harus lebih dijaga ya, Bapak? Ya, betul. Untuk lansia, tagline haji tahun ini masih ramah lansia. Sebagai bukti keseriusan kami dalam melayani jamaah lansia, di Madinah ada 46 petugas jamaah haji lansia. Itu baru yang dari Jakarta, belum lagi nanti ada tambahan dari tenaga pendukung. Begitu juga yang ada di Mekah, ada 76 ya. Yang dari Jakarta, nanti ditambah lagi dengan tenaga pendukung dari Arab Saudi dengan jumlah yang tentu lebih banyak ya. Yang setiap saat siap membantu jamaah haji lansia mulai dari proses kedatangan sampai ke hotel dan selama jamaah berada di Arab Saudi, baik di Madinah, di Mekah maupun nanti ketika di Jeddah. Treatment yang kami berikan, layanan di Arab Saudi, baik itu layanan konsumsi, layanan transportasi maupun layanan akomodasi, kami sesuaikan dengan kebutuhan lansia. Ya. Misalnya untuk bus transportasi kami sediakan juga jenis bus yang ramah lansia, yang bisa diakses dengan mudah oleh jamaah yang menggunakan kursi roda misalnya, Ya. atau bus yang bisa direndahkan sehingga mudah untuk dinaiki oleh jamaah lansia. Dan tidak hanya bicara soal cuaca, kondisi jemaah, tapi kan tahun ini jemaah terbanyak sepanjang pengelolaan haji. Yang berbeda apa Pak? Yang dipersiapkan lebih matang lagi dibandingkan musim haji sebelumnya? Ya, persiapan haji tahun ini itu jauh lebih cepat ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya soal pemvisaan, eh, itu sudah selesai jauh sebelum keberangkatan jamaah. Ya. Itu bagian dari upaya kami untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
sama seperti komitmen kami untuk melayani jamaah lansia, misalnya di saat kedatangan kami meminimalisir penyambutan seremonial yang banyak Hmm, makan waktu sehingga membuat jamaah menjadi lelah. ya, Jadi sekedar untuk menyambut, kemudian menyapa, kemudian langsung diantarkan ke bus, kemudian langsung diantarkan ke hotel, kemudian ditempatkan di kamar masing-masing. Itu yang membedakan salah satunya dari tahun-tahun sebelumnya. ya, karena juga perjalanan jauh ya Pak ya, penerbangan otomatis jemaah juga lelah, ini harus jadi perhatian ya untuk menjaga stamina sampai nanti. Nah berikutnya kalau dari Betul sekali. sisi petugas atau mutawif yang nanti mendampingi jemaah seperti apa? Apakah jumlahnya otomatis jauh lebih banyak? Jika iya berapa dan bagaimana pembagiannya? Ya, tadi saya sampaikan bahwa tahun ini itu ada setidaknya 4.700 petugas Ya, dari Jakarta. Kemudian juga ada dari tenaga pendukung dari Arab Saudi, dari unsur Mukimin, juga unsur mahasiswa dari Timur Tengah, yang semuanya sudah dilakukan BIMTEK eh, terkait dengan haji tahun ini yang tentu nanti alokasinya disesuaikan dengan kebutuhan jamaah. ya, Tadi saya sampaikan bahwa di Madinah saja ada 46 petugas lansia, itu baru ya. dari unsur Jakarta, belum lagi dari unsur Mukimin, begitu juga dan Mekah dan di bandara. Ya, jadi sebagai penegasan memang petugas juga disiapkan jauh lebih banyak dan juga harus lebih sigap ya menangani jumlah jemaah haji yang paling banyak kalau secara penanganan. Nah, tadi Bapak Betul juga sekali. menyinggung soal bagaimana transportasi akomodasi. Saya soal transportasi dulu. Kan yang biasa terjadi kemacetan itu bus dari Arafah ke Musdalifah, apalagi sudah masuk puncak musim haji. Nah, apa solusinya dan apa antisipasinya sejak saat ini? Ya, kami dengan Syarikah atau perusahaan penyedia layanan di Masyair, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, sudah beberapa kali melakukan koordinasi terkait pergerakan jamaah dari Mekah menuju Arafah, dari Arafah menuju Muzdalifah, dari Muzdalifah menuju Mina. Yang pertama, kita masih menggunakan sistem taradudi, itu shuttle. Hmm, Karena kalau tidak menggunakan sistem taradudi tentu akan terjadi kemacetan yang sangat luar biasa. Yang kedua, belajar pengalaman tahun lalu, ternyata memang ada jalur yang seharusnya digunakan untuk jalur taradudi atau jalur shuttle ya. jamaah haji Indonesia itu digunakan oleh para pejalan kaki. Dan tahun ini itu sudah dipisahkan dan akan diberikan pembatas antara jalur pejalan kaki dengan jalur taradudi yang menggunakan bus, sehingga nanti diharapkan tidak ada atau meminimalisir tingkat kemacetan yang ada di daerah Masyair, di daerah Ya. Arafah, Muzdalifah, dan Mina, dan ditempatkan petugas sekitar 80 di daerah yang tadi saya sebutkan sebagai daerah pejalan kaki dan daerah taradudi. Dan kita harapkan semua berjalan lancar mulai dari sekarang sambil juga menunggu kedatangan kloter-kloter berikutnya yang saat ini juga sudah mulai terbang ke Tanah Suci. Pak Nasrullah, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Mbak. Jaga kondisi untuk Bapak dan juga seluruh Terima kasih. tim. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.